Cincin yang indah. Pada suatu waktu, hiduplah seorang raja yang memiliki 2 putra. Putra sulungnya, Pangeran Edward, adalah seorang yang bijak dan berhati-hati dalam segala hal. Sementara yang lebih muda, Pangeran Clifford, adalah pemboros besar. Rubus, bawa aku perhiasannya. Yang mulia, aku secara khusus membuat cincin ini untukmu. Ini sangat indah. Ini dia. Tuan, terima kasih. Yang mulia, kami membutuhkan 100 koin emas lagi. Oh, tunggu sebentar. Edward, bisakah kau meminjamkan aku 100 koin emas? Tapi ayah telah memberi kita 1000 koin emas masing-masing. Aku menghabiskannya. Semuanya? Bahkan belum 1 jam, Clifford. Saudaraku, aku punya seseorang yang menunggu. Kau harus melihat cincin dan gelang yang ia buat. Kau harus membelinya untuk dirimu sendiri. Clifford, kau benar-benar boros. Tolong pinjami aku uang, kakak. Kita adalah pangeran, bagaimana kita bisa kehabisan emas? Pangeran Edward memang meminjamkan Pangeran Clifford 100 koin emas. Tapi ia khawatir bahwa dengan kebiasaan berbelanja seperti itu, adiknya akan segera menghabiskan semua emas di istana. Maka ia memutuskan untuk berbicara dengan ayahnya tentang hal itu. Ayah, jika terus seperti ini, Clifford akan menghabiskan semua emas di istana. Kau benar. Apakah kau tidak berbicara dengannya? Yang dia katakan adalah bahwa kita ini adalah pangeran. Kita tidak akan pernah kehabisan emas. Jadi berbicara tidak akan membantu. Katakan pada Pangeran Clifford aku ingin menemuinya. Segera. Pangeran Clifford dipanggil dan raja berbicara padanya. Kau hanya tahu kekuatan emas. Sudah saatnya kau mengerti betapa kau tidak akan berdaya jika tanpa emas. Aku tidak mengerti, ayah. Ini 1000 emas. Jika masih ada dalam sebulan, tidak apa-apa. Tetapi jika kau menghabiskannya lebih cepat, kau harus meninggalkan istana dan kembali hanya ketika kau mengetahui ketidakberdayaan emas. Dan hal-hal yang lainnya bahkan lebih besar daripada emas. Baiklah, ayah. Lalu, raja memberi Pangeran Clifford 1000 koin emas, yang tentu saja langsung dihabiskan oleh pangeran boros itu hanya dalam beberapa hari. Jadi seperti yang telah disepakati, dia harus meninggalkan istana dengan tidak lebih dari 4 koin emas yang diberikan Pangeran Edward kepadanya. Ayah, apa tidak ada jalan lain? Ini baik untuknya. Clifford memiliki hati yang baik. Hati baiknya akan melindunginya dan membuatnya kembali kepada kita lebih bijak. Pangeran Clifford telah mencapai pinggiran kerajaan. Di sana dia tiba-tiba mendengar suara. Hei, jangan pukul binatang malang itu. Dia meminum semua susu di botolku. Sekarang apa yang akan kuminum? Kucing ini lebih mendatangkan masalah daripada bantuan. Aku akan membeli kucing ini darimu. Berapa harganya? 1 koin emas, tidak kurang. Ini dia. Hai sobat, kau bebas sekarang. Tidak ada yang akan memukulimu. Meow, meow. Aku ingin ikut denganmu. Baik, ikutlah. Tapi aku tidak punya apa-apa untuk diberikan. Kau memiliki hati yang baik dan itu lebih dari cukup. Meow. Agak jauh di depan, sang pangeran datang ke ladang, di mana dia melihat seorang petani yang sangat marah. Kau makhluk yang mengerikan. Apa masalahnya? Jangan pukul makhluk malang itu. Burung-burung mematuk semua buahku. Dia seharusnya mengusir mereka. Tapi lihat kakinya. Aku akan membeli anjing ini darimu. Berapa harganya? 1 koin emas dan tidak kurang. Ini dia. Kau bebas sekarang, sobat. Aku akan ikut denganmu. Baik, ikutlah. Tapi aku tidak punya apa-apa untuk diberikan. Kau memiliki hati yang baik dan itu sudah cukup. Ikutlah. Agak jauh di depan, sang pangeran menemukan seorang pria membawa paket aneh yang ditutupi kain merah. Saat pangeran lewat, dia mendengar suara. Tolong bebaskan
bebaskan aku. Hei, apa yang ada di sana? Apa urusanmu? Aku ingin melihat apa itu. Bebaskan burung ini. Dia seharusnya terbang di langit, tidak dikurung seperti ini. Jika kau ingin aku membebaskan burung beo, kau akan dikenakan 1 koin emas. Ini dia. Sekarang bebaskan makhluk malang itu. Sekarang kau bisa terbang kemanapun kau ingin. Aku ingin ikut denganmu. Baiklah, tapi aku tidak punya apa-apa untuk diberikan. Kau memiliki hati yang baik dan itu sudah cukup. Ikutlah. Sang pangeran terus berjalan dengan teman-teman barunya. Beberapa langkah ke depan, dia bertemu dengan ular pemikat. Apa kau ingin melihat aksiku? Aku tidak bisa melakukan ini lagi. Tolong seseorang selamatkan aku. Hei, Tuan. Sungguh kejam kau menyimpan ular di keranjang seperti itu. Bebaskan dia. Jika kau ingin membebaskan ular, kau akan dikenakan biaya tidak kurang dari 1 koin emas. Ini. Sekarang kau bebas pergi, temanku. Aku akan tetap bersamamu, dan aku ingin membalas kebaikanmu. Itu tidak perlu, teman. Tidak, ikut dengan aku ke keluargaku, dan ketika ayahku meminta apa yang kau inginkan, mintalah cincin yang ia kenakan. Sang pangeran kagum pada permintaan aneh yang diminta ular itu. Tetapi dia memutuskan untuk melakukan apa yang dikatakan ular itu. Bersama-sama mereka naik ke bukit menuju ke sarang. Ular masuk untuk berbicara dengan ayahnya, dan segera Pangeran Clifford dipanggil. Kau menyelamatkan hidup anakku. Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan manusia. Aku tidak menginginkan imbalan apapun. Terima kasih. Kau memiliki hati yang baik. Suatu kehormatan jika aku bisa mengabulkan permintaanmu. Silahkan beritahu apa yang kau inginkan. Kalau begitu, boleh aku minta cincin yang kau pakai? Aku tidak akan pernah berpisah dengan cincin itu. Tapi janji adalah janji. Ambil ini. Hati-hati dengan penyihir. Dia telah mengincar ini selama bertahun-tahun. Meskipun pangeran telah melakukan apa yang diperintahkan, dia tidak bisa mengerti apa gunanya untuk meminta cincin ketika ada begitu banyak emas yang bisa didapatkannya. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sang pangeran membuka tasnya dan mengeluarkan sepotong roti yang ada di dalamnya. Tetapi ketika dia berpikir bahwa hewan-hewan itu mungkin juga lapar, dia memberikan sepotong roti kepada mereka. Kau tahu apa? Aku tidak lapar. Kenapa kalian tidak bagikan saja ini? Mengapa kau tidak meminta pada cincin itu? Itu adalah cincin, bukan koki yang bisa memasak. Ayo, memohonlah. Untuk makanan? Untuk apapun yang kau inginkan. Untuk saat ini, mintalah makanan. Aku ingin permen yang paling lezat. Puding panas untukku dan stroberi dan krim untuk kucing. Dan buah-buahan dan kacang-kacangan untuk burung dan biskuit untuk anjing. Dan untukmu? Aku sudah makan. Terima kasih. Jadi, aku mau... Makanannya sudah ada di sini. Ini enak. Sekarang lakukan saja apa yang kulakukan. Simpan botol susu ini bersamamu, dan kau bisa meminta apa saja pada cincin itu. Terima kasih banyak, teman. Pangeran dan teman-teman binatangnya berkeliaran jauh. Dengan cincin indah bersama mereka, mereka tidak perlu khawatir tentang apapun. Cincin itu memberi mereka makanan, rumah, selimut hangat untuk malam yang dingin, semuanya. Berkeliaran sehingga mereka mencapai kerajaan yang baru. Pengumuman aneh sedang dibuat ketika mereka memasuki gerbang. Raja menantang siapapun yang membangun istana emas di tengah laut dalam 1 malam akan menikahi sang putri dan memiliki separuh kerajaan. Pengumuman yang aneh. Ini pasti semacam kutukan yang jahat untuk raja, atau mengapa dia membuat tantangan yang mustahil? Itu adalah mantra untuk bisa menemukan cincin itu. Dengan kekuatan cincin itu, tantangan ini tidak ada artinya bagi pangeran.
dia pergi ke aula dan memberitahu raja bahwa dia akan membangun istana. Aku akan dapat memenuhi tantangan dalam waktu yang singkat. Apa kau yakin? Tentu saja, Yang Mulia. Sang pangeran dibawa ke laut, di mana ia tidur dengan tenang pada malam hari. Semua orang khawatir tentangnya, tetapi begitu fajar tiba, sang pangeran bangun, berdoa pada cincinnya, dan lihatlah, sebuah istana emas yang sangat indah muncul di tengah laut. Penjaga yang adalah penyihir melihat ini. Cincin itu, aku tahu itu. Tidak ada yang bisa menghentikan aku untuk mendapatkannya sekarang. Pangeran dan putri menikah dengan bahagia, dan mereka mulai tinggal di istana emas. Penyihir itu membuat rencana untuk mendapatkan cincin itu. Sekarang adalah kesempatanku. Penyihir itu berubah bentuk menjadi seorang wanita tua dan berpura-pura tersesat di laut. Putri yang baik hati mengizinkannya untuk masuk ke istana. Yang Mulia, rumahmu ini indah sekali. Tapi bagaimana bisa di istana yang sedemikian besar tidak ada pelayannya? Kami tidak membutuhkan pelayan. Pangeran memiliki cincin ajaib yang melakukan segalanya untuk kami. Aku ingin melihat cincin itu. Cepatlah. Maksudku, kalau kau tidak keberatan. Suamiku selalu menyimpan cincin itu bersamanya. Kau harus menunggu dia kembali kalau memang kau ingin melihatnya. Akan sulit untuk mencuri cincin itu dari pangeran. Aku harus mencoba sesuatu yang berbeda. Tidak. Kau harus menyimpan cincin itu di sini bersamamu. Kenapa? Bagaimana kalau nanti dia tersesat di laut? Tidakkah lebih aman kalau cincin itu di istana bersamamu? Kau benar juga. Aku akan berbicara dengannya ketika dia kembali. Malam itu, sang putri meminta sang pangeran untuk menyimpan cincin itu bersamanya sementara dia pergi ke laut. Sang pangeran langsung setuju. Keesokan paginya, sang pangeran pergi ke laut tanpa cincin. Penyihir melihatnya pergi, dan sekarang sang putri sendirian. Dia berubah ke bentuk aslinya dan merebut cincin itu dari sang putri. Akhirnya, aku telah mencarimu sepanjang hidupku. Aku membuat mantra pada kerajaan ini untuk menemukanmu. Akhirnya kau milikku. Ketika suamimu pulang nanti, dia tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di sini. Hewan-hewan memberitahu pangeran segala yang telah terjadi ketika dia kembali dari laut. Aku tahu kemana dia telah membawa sang putri. Cepat, bawa aku ke sana. Tidak aman bagimu untuk pergi ke sana. Jangan lupa bahwa penyihir mengincar cincinnya. Anjing itu benar. Tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan dengan cincin itu. Kami akan membawa cincin itu kepadamu. Burung itu membawa mereka ke tempat penyihir menjaga putri. Pertama, ular merangkak mendekati sang putri. Shh. Shh. Pastikan kau meminta keju untuk makan malam hari ini dan tinggalkan beberapa di dekat dinding gua. Sang putri meminta keju untuk makan malam dan diam-diam meninggalkan beberapa di dekat dinding gua. Pada malam hari ketika sang putri dan sang penyihir tertidur, tikus keluar untuk memakan keju. Kucing itu sedang menunggu. Ia meraih seekor tikus dan memasukkan ekornya ke dalam hidung penyihir. Penyihir bersin dan keluarlah cincin itu. Sang burung mengambilnya dan terbang pergi. Anjing melepaskan sang putri dan ular memastikan bahwa penyihir tidak bisa menyerang mereka. Segera mereka semua kembali bersama dengan sang pangeran. Tolong biarkan semua kejahatan dari penyihir dan kutukannya atas kerajaan ini dihapus selamanya. Sekarang aku menyadari apa yang dimaksudkan ayahku. Apa itu? Aku memiliki semua emas dan kekayaan di dunia, tapi itu tidak cukup untuk membuat kita bebas dari bahaya.
teman-temanku, dan bukan uang yang membantuku. Sepanjang hidupku, karena aku seorang pangeran, aku memberikan hal-hal penting yang dapat dibeli dengan uang dan bukan untuk orang-orang yang mencintaiku. Tidak ada jumlah uang yang cukup untuk memastikan kebahagiaan, tetapi cinta hanya dengan satu teman sudah cukup untuk menerangi hidup kita selamanya. Dan aku memiliki kalian semua, dan kakakku, dan ayahku. Aku tidak butuh uang lagi. Ambil ini dan kembalikan ini ke ayahmu. Itu miliknya. Dan akhirnya, Pangeran Clifford pulang ke rumah seorang pria yang lebih bijak. Akhirnya, dia telah belajar nilai dari hal-hal yang benar dalam kehidupan, dan dia tinggal bersama ayah dan saudara lelakinya, teman-teman binatangnya, dan cinta dalam hidupnya, sang putri dengan bahagia selamanya.